Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian telah hadir di sore hari ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Di sini sebelum kita melaksanakan kegiatan lainnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini udah ada yang tahu belum kita mau ngapain? Belum, Pak. Jadi untuk kegiatan sore hari ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Udah ada yang pada tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu. Jadi bimbingan kelompok itu bimbingan yang dilakukan secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu masalah dan menyelesaikan masalah tingkat tingkat. Jadi kalian di sini bebas mengutarakan apa yang ingin kalian utarakan, dan di sini topiknya topik tugas. Jadi topiknya dari Bapak. Nah, topik pada bimbingan kelompok pada sore hari ini yaitu kenakalan remaja. Oh iya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita persetujuan waktu dulu. Ini kalau dari Bapak ada dua pilihan. Yang pertama 10 menit, yang kedua 15 menit. Gimana dari kalian? 10 menit. Oke, pada setuju 10 menit. Baik, bimbingan kelompok pada sore hari ini 10 menit ya. Oke, kita sambung ke materi. Jadi di sini udah pada tahu belum apa itu kenakalan remaja? Perilaku remaja yang menyimpang dari norma masyarakat. Suatu ini Pak, kayak misalkan remaja itu punya suatu masalah tertentu dalam dirinya gitu, yang diungkapkan secara tidak pantas. Terus suatu pergaulan yang melebihi batas. Upaya-upaya biar kenapa sih anak-anak remaja ini sekarang sering melakukan seperti itu? Kurangnya pengetahuan juga sih, Pak. Kayak dia tuh asal ikut temennya aja gitu, asal temennya masuk sumur ya dia masuk sumur gitu, karena biar kelihatan keren gitu, Pak. Rasa ingin mencoba-coba. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kenapa sih kenapa remaja bisa terjadi? Karena kalau dari sekarang ini Bapak melihat ini biar kelihatan keren yang pertama, terus yang kedua nih rata-rata kan anak muda sekarang ini lari ke kenakalan remaja seperti narkoba, minuman keras, seks bebas dan lain-lain. Kayak dia ini cuma nyari ketenangan. Dia ini karena nggak dapat ketenangan dari keluarga maupun dari teman, dia cerita kayak gini, kayak dibuat lelucon sama temannya. Jadi dia nggak ngerasa oh masalahnya ini nggak selesai kayak gitu. Jadi dia melakukan ke hal-hal yang melanggar norma hukum. Nah, seperti itu. Jadi Bapak mau tanya nih, cara mencegahnya gimana sih untuk kenakalan remaja sendiri? Dengarkan anak itu. Kayak tadi kan Bapak bilang tuh, karena masalahnya dianggap sepele sama teman-temannya. Jadi kita dengarkan kalau misalnya teman kita nih curhat, entah mau sesepele apapun masalah itu, kita dengarkan dan jangan dijadikan bahan candaan, karena nggak semua hal itu lucu. Yes. Ada yang Faktor orang tua juga, kayak misalkan kan pengawasan orang tua itu sangat penting bagi seorang anak atau seorang remaja itu, sehingga dapat diberikan himbauan gitu, orang tua itu dapat memberi himbauan kepada anak. baik, sudah bagus. Izin Bapak tambahkan ya. Jadi kalau kenakalan remaja ini cegahnya ketika ada kawan cerita atau apa dari keluarga sendiri, dia menceritakan keluarganya atau pengalaman dia hari ini yang membuat dia tuh nggak tenang, itu tolong jangan dijaga-jagakan kayak kamu nggak apa masalahnya nggak seberat saya kayak gitu kan,
sering tau kayak gitu. Iya, adu nasib. Adu nasib malah Iya. banding-bandingin nasib kayak gitu mah apa sih, saya ini mau menyelesaikan masalah tapi kamu mau kayak gitu. Ya udahlah, saya menenangin diri dengan melanggar norma seperti minuman keras dan melakukan sudah pada mengerti belum? Sudah cukup materi pada sore hari ini. Dari kalian gimana nih untuk mengumpulkan materi pada sore hari ini? pergaulan di masyarakat, nakal remaja itu sudah merajalela. Jadi kita sebagai guru mencari apa sih namanya pergaulan yang berbeda itu ke titik positif dan bukan yang negatif. Nah, remaja juga dapat mencegah gitu Pak. Jadi berarti jangan semena-mena gitu dari seorang ini, kan jangan ngasih dengan orang lain atau misalkan nyari-nyari masalah seperti itu mencegahnya. Kalau dan Bapak sendiri kesimpulan pada sore hari ini untuk mencegah kenakalan remaja tersebut, menurut Bapak, tambahan dari Bapak sendiri mendekatkan diri kepada Tuhan, terus lebih apa ya, mencari kebahagiaan yang di situ bersifat positif seperti berbuat baik setiap hari. Nah, jadi karena sudah Bapak tentu untuk pertemuan selanjutnya kira-kira mau apa lagi? Minggu depan aja Pak. Yang minggu depan gampang. Itu karena waktu kita lagi kita tutup dengan doa dimulai, doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada sore hari ini untuk mengawali pertemuan pada sore hari ini. Sebaiknya kita melakukan sesi berdoa mulai berdoa selesai. Di sini udah pada sana belum kawan-kawan? Belum Belum. Perkenalkan nama Bapak Habib Al-Fadil Salafi. Perkenalkan nama saya Eva Dela. Perkenalkan nama saya Dinda. Nama Putria. Nama saya Nur Pria dari Ya. Jadi untuk pertemuan sore hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Sudah pada tahu belum konseling kelompok itu apa? Jadi konseling kelompok itu konseling yang dilakukan secara berkelompok dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi kita sebelum melanjutkan kegiatan lainnya, alangkah baiknya kita melakukan persetujuan waktu dulu. Dan kalau dari Bapak ada dua pilihan. Yang pertama 10 menit dan 15 menit. Karena dari kalian 10 menit Pak. Oke, kita sepakat untuk konseling kelompok pada sore hari ini 10 menit. Bapak ada sedikit. Jadi pagi siang malam aja. Kalau pagi ini, kalau pagi 1, kalau siang 2, kalau malam 2. Nah, ya. Oke, kita pada ketemu siang. Enggak kok. Wah, Belum rokok. Malam 2 ya kalau siang. Siang 2, Kalau pagi 1. malam Iya. Malam, siang, pagi, siang, malam, pagi. Oke, udah pada konsentrasi. Terima kasih sudah melakukan SPP dari Bapak. Bapak jelaskan sekali lagi, konseling kelompok itu topiknya dari kalian bukan dari Bapak dan diselesaikan secara bersama-sama. Nah, jadi Bapak ada permintaan untuk kalian untuk kegiatan selanjutnya kan topiknya dari kalian nih. Jadi
Jadi kalian bapak memohon untuk merahasiakan apapun yang kawan kalian ceritakan, dan kalian tidak boleh membicarakan kepada orang lain karena ini sifatnya rahasia. Gimana? Kalian sudah siap untuk berjanji merahasiakan cerita dari kawan kalian? Siap. Nah, kalau sudah siap, kita mulai dari sebelah kanan Bapak untuk menceritakan apa permasalahannya. Insecure Pak. Boros Pak. Sofa. Kalian? Aku ini susah mengatur waktu berat. Kalian? Saya sudah mengatur keuangan Pak, tentunya ya sama kayak kita tadi saya boros. Jadi permasalahannya boros ya. Ada. Jadi gimana? Dari permasalahan kawan-kawan kalian, siapa yang mau dibahas? Dan permasalahan siapa yang mau dibahas? Bapak. Sama dia juga Pak. Boros Pak. Boros tuh tadi, Pak. Rata-rata boros semua Pak. Oke, jadi boros ya yang akan dibahas pada pertemuan sore ini. Untuk dari Iqbal dulu nih, Iqbal bisa ceritakan kenapa bisa boros? Saya ceritakan Pak, bahwa saya itu sulit mengatur keuangan Pak, di boros itu karena yang misalkan megang uang tuh kayak misalkan Pak, misalnya 100.000 nih Pak ya, yang misalkan 20.000 itu ya saya tuh cukup untuk pulang balik ke kampus, makan siang tentunya pada kayak misalkan perluan lain Pak, kayak misalkan saya simpan untuk misalkan tambal ban atau apa-apa di jalan seperti itu Pak. Jadi misalkan uang dalam seminggu itu yang biasanya seminggu bisa udah 4 hari seperti itu Pak. Oh, dan ini Kalau aku borosnya itu buat makan sih Pak. Bukan makan berat, kayak makannya tuh lapar gitu kayak ya. hobi jajan gitu Iya, ya. lihat yang kayak misalnya nih jam istirahat di kampus sudah nanti beli nasi padang yuk, ntar di jalan ngeliat bakso, terus ngeliat sempol, ngeliat cireng, dan itu dibeli-beli. Terus itu juga yang bikin orang tua saya sebel karena jatah makan 2 hari jadi sehari. Gimana dari kawan-kawan memberikan sarannya? Kalau Gimana tanggapan dari kalian untuk masalah Dinda dan Ega? ya, kalau saya pribadi ya saya juga pernah merasakan hal itu, cuma ya karena ya kayak lah awas ya, itu apa-apa harus yang dia lihat tuh harus dikurangi gitu loh. Misalkan dia udah selesai pulang kampus nih, udah ngeliat nasi kemana, nasi padang udah beli kan. Iya. Nah kalau dia di jalan dengan ada yang nanti nggak usah dibeli lagi, makan dulu nasi padangnya, nanti seling berapa jam baru beli yang lainnya lagi. Ini bisa ditahan gitu. Tahan dulu. Kalau mau beli nasi padang terus jajan-jajan gitu, emang jajannya kayak waktu habis. Habis. Jadi kayak aku nih makan nasi padang nih. Aku tuh butuh dessert gitu loh. Kayak mulut ini kayak abis makan yang berat-berat nih, kayak berkalori, kayak nggak ada per dari mulut tuh kayak aneh aja gitu. Sudah dessertnya kayak es teh gitu, dari mochi, es krim. Mungkin aku mau nanya nih, emang kalian tuh sehari biasanya budgetnya kasihnya berapa sih gitu? Iqbal dulu. Berapa Kalau banyak? saya seminggu 200 habis sih 4 hari juga Jadi kasihnya 200.000 itu habis. harusnya berapa? Seminggu harusnya. Itu dalam 4 hari itu ya. Iya. Aku sehari itu kalau jatah dari orang tua aku tuh kayak 30.000 gitu. Tapi kalau aku jatahin diriku sendiri nih, karena kan aku ngekos nih, jadi kan harus ngatur diri sendiri. 50.000. Buset, sehari. Kira-kira nih, ngomongnya budget 50.000 itu mungkin sehari ya. Kamu nanti apa aja sih biasanya? 50.000 tuh udah untuk sekali makan gitu, kayak pagi ketemu malam gitu. Kayak ya pagi cari nasi uduk sama minum air. Terus siangnya nasi padang, es teh. Sorenya jajan. Tapi kan jajan itu kadang kayak nggak tiap malam sih kalau jajan aja.
Mungkin kamu ya, mbak kamu dulu bang. Oh, habisnya sehari. Sehari itu bisa habis berapa ya? Karena hari kan 200 ya, berarti sehari bisa habis 50. Ya kayak misalkan saya kan jauh ya jarak tuh. Misalnya dari sini itu ke Probolinggo loh, Bu, Mbak gitu. Jadi kan bensin belum cukup untuk sehari kan. Jadi saya kan ngisi sekarang, besok juga ngisi lagi. Belum kan keperluan makan siang atau makan sore. Jadi biasanya kalau diajak teman kemana gitu kan, yang baru kan dari situ. Iya itu sebenarnya yang baru dari teman ya. Jangan Ajakan teman. Oke, jadi kamu ngomong sama temanmu, kalau kamu mau ajak aku keluar, kamu bayarin gitu, biar Jadi kamu teman kayak, kita yang boros. biar nggak apa-apa. Tapi sebenarnya apa ya? Sebenarnya tuh kalau teman ngajak tuh nggak kayak kafe gitu enggak ya? Enggak kan bang? Ngajak jajan doang. Cuman jajan doang. doang. Cuman nggak tahu kenapa keluarnya tuh bisa banyak. Nggak sadar kan bang? Dan sama. Sebenarnya itu sama. Mungkin kayak lebih kontrol diri gitu ya. Jadi jajannya mamanya bisa 30.000 gitu. Mungkin aku mau kasih saran nih, namanya temannya mau ngajak main gitu, ayo Indah, Iqbal main gitu. Nah kamu kayak nyari alasan gitu mamanya, mau mainnya kemana gitu kan. Kalau nggak penting nggak usah nggak usah apa nggak usah ngajak gitu, kamu nggak usah ikut gitu lah. Ini kontrol diri aja. Terus kayak apa namanya, catat pengeluaran gitu loh, kayak harus catat pengeluaran di apa aja gitu biar bisa diminimalisir kayak borosnya itu Gimana biar kayak nggak tahu kan tiba-tiba kayak duitnya habis aja gitu kan. Nah itu setiap kamu mau beli apa gitu kamu catat aja kayak ini beli ini gitu, jadi tahu gitu loh Sebelum keluar rincian gitu ya. pengeluarannya. Sebelum keluar gitu. Bukan. Iya, Bukan sebelum keluar. setelah keluar Setelah kalori itu misalkan kamu udah beli apa sih nih, kamu lihat dulu ini berapa kamu cari belinya, terus berapa tadi di total, terus itu kamu tahu kamu beli berapa di hari itu, Oh ya. jadi tahu kan tahu berapa. Jadi kita bisa nonton waktu misalnya nih 50.000 di sehari nih, yang itu udah 30.000 nih udah habis, baru 30.000 kita harus mikirin ke depan gimana atau hari selanjutnya. Jadi untuk Dinda dan Iqbal, jadi gimana nih saran dari teman-teman yang Terima kasih ya teman-teman yang telah memberikan saran. Jadi Kamu saya gimana? akan coba ikuti saran dari kalian bagaimana cara mengatasi stres ya tersebut. kok kesana ngapain? Kalau ada aku ya nggak ngasih jadi kasih saran gitu. Nanti aku bakal coba lagi saran dari dia sama. Jadi untuk kesimpulan pada sore hari ini Jadi saya bersama boros itu dengan cara kayak Eva, dia bisa mengontrol diri dalam memberikan sesuatu, bisa mengelola uang bagaimana, dan saran dari dia juga bagaimana cara mengatur keuangan itu dan membuat schedule, bagaimana apa saja daftar yang sudah dibeli, apa saja yang sudah dibeli, apa lagi itu yang saya dapat pada sesi kelompok hari ini. ya Sebenarnya makasih ya, makasih lagi nih. Nanti aku bakal ngelakuin apa yang dibilang sama teman-teman, ngatur diri sama ngatur pengeluaran. Schedule itu ya diubah tadi, pengeluarannya diatur. Itu sih Pak. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya dan sedikit tambahan dari Bapak. Bapak ingin menambahkan kalau saran dari Bapak sih lebih ada sih satu saran yang menurut Bapak sendiri kuat gitu loh. Ya, ya Pak. Kalau menurut Bapak ini ingat ke orang tua sih kalau mau pakai, soalnya Bapak ini pernah ngekos kan, jadi tahu itu loh pengeluarannya. Jadi ingat kayak ingat orang tua kalau mau ngeluarin duit nih kayak eman-eman loh. Ya Pak. Jadi orang tua aja walaupun di rumah mah orang tuanya susah payah, jadi ingat orang tua di rumah kita makannya di sini enak, orang tua bisa makan apa ya, jadi bingung loh mau boros nih, udahlah akhirnya makan nasi uduk aja yang murah kayak gitu. Siapa? Gimana sih? Sudah. Untuk pertemuan sore karena sudah waktunya sudah habis pertemuan kali ini, Bapak Ibu Tuhan untuk
pertemuan selanjutnya kira-kira mau kapan ya? Minggu depan Pak. Pak, terima kasih untuk pertemuan sore hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak tutup dan